Sobat Kampus, selamat datang di podcast Kampus Inspirasi, tempat kita ngobrol santai tapi juga berbobot untuk mahasiswa. Aku Nindya Riesti dan hari ini kita akan bahas topik yang penting banget, bukan cuma untuk mahasiswa tapi juga untuk seluruh sivitas akademika. Ketika kita bicara soal lingkungan kampus, bukan hanya soal fasilitas dan kegiatan belajar, tapi juga soal tata kelola, layanan, dan integritas. Dan salah satu upaya yang besar yang sering harus kita lakukan di institusi kita adalah membangun wilayah bebas dari korupsi atau yang biasa disingkat dengan WBK. Nah, untuk bahas lebih dalam, kita kedatangan narasumber spesial yaitu Ibu Muhliza Veronica SHMH, Kepala Satuan Pengawas Internal Poltekkes Kemenkes Palembang, dan Ibu Hayani SKM MKM selaku Sekretaris SPI dan penyuluh anti korupsi bersertifikasi dari KPK. Beliau akan membantu kita memahami apa itu WBK, kenapa penting, dan bagaimana mahasiswa bisa ikut terlibat. Selamat datang, Ibu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, Bu, boleh kenalan dulu sama Sobat Kampus. Bisa ceritakan sedikit, Bu, tentang tugas SPI dan peran Ibu di dalamnya, terutama berkaitan dengan pembangunan zona integritas menuju WBK, Bu. Sebagai kepala SPI itu berat ya memang ya, tapi ya harus dijalani karena itu adalah tugas dan mandat dari direktur. Jadi di SPI itu kita itu punya 3 tupoksi yang harus dijalankan. Yang pertama itu sebagai penjaminan assurance. Jadi bagaimana sesuatu itu benar-benar dijalankan sesuai aturan. Terus yang kedua, SPI itu harus consulting. Jadi apa tuh consulting? Menerima apa yang dipertanyakan oleh manajemen, pimpinan seperti itu. Terus melakukan pendampingan, memberikan arahan seperti itu. Terus juga ada yang namanya tupoksi sebagai anti korupsi. Nah, di sini yang perannya WBK tadi, yang wilayah bebas dari korupsi tadi ya, jangan ya, darinya harus ada ya, jangan hilang. Jadi wilayah bebas dari korupsi itu untuk Poltekkes Palembang itu sudah menjalankan alhamdulillah dari tahun 2019. Iya. Mungkin dari Ibu, banyak mahasiswa kan yang mungkin belum terlalu paham apa itu WBK, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa makna wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kampus itu sendiri. Mungkin dari Ibu. Oh iya. Wilayah bebas dari korupsi itu adalah salah satu program pemerintah dari Kemenpan RB untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Jadi kita ada penilaian secara baik itu dari penilai internal, itu dari Itjen Kemenkes RI, kemudian kita dinilai oleh Kemenpan RB, itu eksternal, sehingga apa yang kita lakukan itu memang benar-benar secara keseluruhan emang sudah sesuai begitu. Jadi wilayah bebas dari korupsi itu ya mewujudkan lingkungan kita bebas dari korupsi. Ya. Menarik banget, Bu. Jadi WBK itu bukan sekedar slogan ya, Bu, tapi ada indikator-indikator spesifik yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita kaitkan dengan mahasiswa, apa sebenarnya manfaat WBK bagi mahasiswa dan juga bagi staf kampus, Bu? Iya, pasti banyak manfaatnya. Pemerintah itu mewajibkan adanya WBK itu diterapkan di instansi di bawahnya ya, satker di bawah pemerintah itu pasti ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita harus benar-benar menjalankan segala sesuatu berdasarkan prosedur. Ada SOP-nya, ada kebijakannya, seperti itu. Ada rule-nya kan. Dan itu ada indikatornya nanti dinilai untuk WBK tadi. Terus, Bu, kita kan di kampus, kenapa pula harus belajar tentang korupsi? Mahasiswa kan harusnya nggak korupsi ya, benarnya nggak. Tapi, yang namanya korupsi itu kalau tidak dimulai dari sekarang ya, tidak dimulai dari yang namanya level paling terendah lah ya intinya, kapan lagi? Jadi harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari sejak dini. Kalian ini kan di kampus Poltekkes Palembang ini kan untuk dibina, untuk dididik, di kemudian hari akan menjadi orang yang lebih hebat lagi dari kami dosen-dosen mungkin ya, dari mungkin seorang direktur, mungkin nanti dari kalian itu akan menjadi seorang menteri, seorang presiden bisa jadi kan. Why not seperti itu. Nah ini harus diterapkan dulu. Bagaimana sih dibinanya? Kita harus benar-benar. Oh ini hal yang salah loh. Ini hal yang boleh dilakukan seperti itu. Jadi tidak yang namanya korupsi itu hanya di pemerintahan saja atau di orang-orang dewasa saja.
Seperti itu ya mungkin ya. Atau boleh nambahin. Oh iya, Ya. Jadi korupsi itu kaitannya bukan hanya tentang uang. Iya. Jadi kadang kita konotasinya kan kalau korupsi itu pasti kaitannya dengan uang. Banyak hal yang bisa membuat menjadikan itu suatu tindakan koruptif. Nah, contoh kalau di lingkungan kampus itu mencontek, itu kan tidak jujur. Nah, itu bisa menjadi bisa dikatakan suatu tindakan koruptif. Nah, atau titip absen dengan teman seperti itu kan bisa jadi tindakan koruptif gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau korupsi itu tidak serta merta harus tentang uang, jadi bisa tentang waktu, tentang tingkah laku seperti itu. Jadi itulah tadi kenapa pemerintah itu memprogramkan wilayah bebas dari korupsi ya Bu ya, baik pun itu di instansi pemerintahan daerah, kota atau dan lain sebagainya, di lingkungan pendidikan pun itu perlu karena kan kami di sini sebagai pelayan gitu, pelayan kalian itu deh. Nah, jadi banyak mahasiswa mungkin nggak sadar nih Bu, bahwa hal-hal kecil yang mereka rasakan sehari-hari, kayak proses administrasi yang jelas, layanan yang tidak berbelit-belit, itu juga termasuk dari penerapan integritas ya Bu. Betul. Nah, biasanya tantangan-tantangan terbesar kampus dalam membangun WBK itu apa saja Bu? Tantangan ya, Iya. pasti dong. Yang namanya untuk menuju melakukan perbuatan yang baik itu pasti ada tantangannya enggak? Yang pertama itu tantangannya itu yang pasti yang mindset. Pola pikir kita itu terkadang membiasakan atau membenarkan yang sudah biasa seperti itu ya, bukan membenarkan, bukan membiasakan yang benar. Sudahlah, udah biasa kayak gitu. Itu kan udah nggak masalah, udah jadi budaya kayak gitu. Nah, hal yang seperti itu akan membuat suatu mindset atau pemikiran yang tidak benar atau tidak baik. Nah, ini yang perlu kita ubah, perlu kita tanamkan mulai dari kalian sejak dini ini. Ada nanti kita ada dosen PBAK ya, jadi bukan hanya Ibu Eka dan Bu Hayani saja yang memberikan materi tentang anti korupsi ya, tapi ada dosen juga, dosen PBAK kan mendapat materi PBAK setiap semester ya Pak, atau satu kali ya dalam minimal di setiap pendidikan. Nah itu wujud daripada menjalankan program pemerintah untuk WBK. Mungkin Ibu ingin menambahkan? Boleh. Jadi itu tadi WBK itu membuat pelayanan ini semakin baik. Di kampus itu kan ada pelayanan juga, dosen kepada mahasiswa, tendik kepada mahasiswa. Kalian itu kan customer kami kan. Jadi itu pelayanan itu yang kami berikan kepada kalian. Jadi tujuan dari WBK ini yaitu tadi memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang sesuai, pelayanan yang pas gitu. Jadi memang butuh kerja sama semua pihak ya. Betul sekali. Sistem ya, sistem. Dan pastinya ada upaya-upaya nyata yang sudah dilakukan kampus untuk menjaga transparansi ini ya Bu. Mungkin bisa diceritakan contoh konkret implementasi WBK di Poltekkes Kemenkes Palembang. Kita itu di 2018 malah. 2018 itu kita sudah menerima WBK tingkat Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Di 2020 Menpan RB. Waktu itu Bapak Cahaya Kumolo ya langsung memberikan, Wakil Presiden loh langsung memberikan kepada direktur kita, tapi sayangnya COVID ya waktu itu, jadi memberikan sertifikat kepada Poltekkes Palembang itu sebagai satker yang sudah menjalankan wilayah bebas dari korupsi tingkat nasional. Nah, tinggal satu tahap lagi ada WBBM nanti namanya. Nah, ini PR bersama juga. Jadi apa ya transparansinya? Ya harus transparansi semua. Di website itu kalian sebagai mahasiswa maupun publik bisa kan mengakses segala bentuk kegiatan yang ada di Poltekkes Palembang. Penerimaan mahasiswa baru insya Allah tidak ada kendala seperti itu. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh ya. Ya, mungkin tambahnya gini, transparansinya bisa dilihat dari digitalisasi. Semuanya sekarang mudah kan, kalau digitalisasi itu ada rekam jejak digital yang bisa kita akses. Nah, terus web Poltekkes itu sudah memuat kebutuhan untuk kita semua, baik kalian sebagai mahasiswa maupun masyarakat luas, untuk memberikan saran kritik atau apapun itu terhadap kemajuan dari Poltekkes Palembang. Jadi di situ ada, di web Poltekkes itu ada unit SPI ya Ibu ya. Unit SPI itu nanti bisa dibuka, di situ ada bentuk
di lamannya itu bisa dipilih ada pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, gratifikasi, dan whistleblowing system. Jadi itu bisa diakses baik di unit SPI-nya, Satuan Pengawas Internal, atau di bagian pengaduan di laman web Poltekkes. Dan itu selalu kita sosialisasikan ya, baik di eventnya PKKMB ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin kalian kemarin sudah menerima juga ya. Iya. Rasanya penting bagi mahasiswa itu untuk tahu bahwa mereka juga punya peran. Nah, menurut Ibu, apa saja yang bisa mahasiswa lakukan untuk mendukung budaya bersih dan juga budaya integritas di kampus? Betul sama Bu Yani, salah satunya mulailah bersifat jujur ya. Jadi jangan sekali-sekali memanfaatkan situasi dalam artian aku males, aku titip aja absen. Itu kan udah memulai. Jadi memang belum menuju ke korupsi, tapi sudah menunjukkan benih-benih dan itu akan berkembang biak menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan akan membentuk suatu namanya korupsi. Terus misalnya kayaknya aku supaya nilainya besar mau kasih sesuatu lah sama dosen ya, mungkin ya tanda kutip gitu ya. Nah ini juga mulai dihilangkan karena itu berkontribusi. Padahal kita kan, aku kan sayang Bu sama dosennya, tapi kan ada keterikatan antara dosen dan mahasiswa. Jika itu dibudayakan, akan memberikan efek yang tidak baik. Jadi kalau bisa dikurangi ataupun tidak boleh seperti itu benar-benar dihapuskan. Jadi mungkin ini anak-anak muda ini yang harus paling penting ditanamkan itu 9 nilai integritas. Jadi ada 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi yang harus ditanam. Jumat bersepeda kakak kalau mudahnya untuk menghafalnya. Jumat bersepeda kakak itu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Jadi itu yang harus ditanamkan pada kalian-kalian ini sebagai penerus bangsa ya ke depannya, calon-calon pemimpin yang akan datang. Jadi apabila kalian sudah menanamkan sifat jujur, disiplin, terus tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan atau tugas kuliah dan lain sebagainya, insya Allah itu akan membangun budaya menjadi suatu kebiasaan. Jadi apa tadi yang Ibu Eka bilang menjadi membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Kadang ada stigma nih Bu, bahwa melapor itu serem atau nanti kena masalah. Nah, gimana Bu mekanisme pelaporan yang aman dan sesuai sesuai dengan jalur SPI seperti itu? Pasti itu ketakutan. Nanti kalau aku lapor aku pula yang kena masalah seperti itu kan, atau nanti balik-balik ternyata belum tentu benar. Nah itu harus dibangun sistem. Jadi ada sistem yang baik yang membuat orang tuh safe seperti itu untuk melapor. Nah alhamdulillahnya di Poltekkes Palembang tuh ada. Jadi kita itu di website ya bisa dibuka di laman websitenya resmi Poltekkes Palembang itu. Di sana ada tadi yang dijelaskan sedikit oleh Bu Hayani. Sana ada metode bagaimana sih cara melapor, ada pedomannya bisa dibaca-baca dulu, ada juga kayak rumahnya tadi ada dumas, ada pom-pomnya. Nah di sana nanti kita menyebutkan nama kita, terus apa yang kita laporkan seperti itu detail ya, karena nggak bisa juga nggak detail nanti takutnya suuzon lah ya. Nah terus itu Bu, safety nggak buat bagi pelapor ya? Alhamdulillah kita punya sistem yang membuat itu safety. Dalam artian yang bisa mengakses itu hanya SPI saja seperti itu. Dan nanti kalau memang itu sudah kami telaah ya, nanti kita telaah, kita lapor pimpinan, itu akan dilakukan investigasi. Nah sudah ada ya beberapa ya Bu Yani ya yang sudah kita lakukan BAP lah yang investigasi, dan ada juga beberapa kena sanksi seperti itu. Itu kan betapa direktur kita memberikan pertanggungjawaban ya, terus memberikan contoh role model lah bahwa kita memang Poltekkes Palembang WBK benar, bukan hanya sekedar slogan. Nah, kalau di lapangan mahasiswa sering menghadapi situasi abu-abu nih Bu. Misalnya bingung bedain mana yang disebut gratifikasi, mana yang bukan seperti itu. Ada nggak Bu panduan ringkas supaya mahasiswa itu nggak salah langkah seperti itu?
Iya benar. Jadi gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak atau boleh tidak dilaporkan. Jadi itu ada macam-macam. Kalau yang wajib dilaporkan itu ada gratifikasi itu, kita kembali dulu ke pengertian gratifikasinya. Gratifikasi itu adalah terjadi karena ada pemberian dari orang terhadap pemberi layanan. Contohnya kalian sebagai mahasiswa itu orang menerima layanan. Pemberi layanannya itu dosen kan. Jadi ada suatu keterikatan mungkin seperti itu. Dan kalian memberikan sesuatu kepada dosen tersebut. Kalian pikir itu biasa, nggak apa-apa. Tapi kan itu sejenis seperti bagi kalian itu adalah tanah budi dan bagi dosen itu adalah hutang budi. Jadi gratifikasi itu secara tidak langsung akan membuat dua orang ini antara si penerima layanan dan pemberi layanan ini terikat sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusannya. Jadi itu tadi gratifikasi tadi. Jadi apabila itu terjadi antara dosen dan mahasiswa atau pemberi layanan lainnya, misalnya di kantor-kantor pemerintahan, misalnya dalam pembuatan izin dan sebagainya, itu terjadi. Itu adalah gratifikasi, bentuk gratifikasi dan memang harus dilaporkan dan wajib dilaporkan. Jadi kita ada kalau di Poltekkes ya Bu ya, kita ada laman SPI, boleh melapor ke situ. Dan tadi ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Misalnya gratifikasi yang diterima itu dalam bentuk makanan, ya, makanan yang bisa dihidangkan atau secara umum dimakan bersama, itu tidak perlu dilaporkan. Terus hadiah pada waktu ikut perlombaan terhadap prestasi yang diterimanya itu nggak perlu dilaporkan, atau ikut seminar, dapat seminar kit, dapat apa sesuatu, itu nggak perlu dilaporkan. Sama ini kalau misalnya nih ada pisah sambut ya Ibu ya, dan kita kan suka ada pisah sambut kan, pisah sambut pejabat yang lama ke yang baru atau dosennya pindah atau gimana, itu boleh dilakukan tapi dengan batasan tertentu. Misalnya satu orang tidak lebih dari 200.000, maksimal 1 juta per orang per tahun, seperti itu. Jadi itu memang ada batasan-batasan tertentu. Jadi itu tadi, hindarilah gratifikasi itu sebisa mungkin, sehingga benih-benih korupsinya tidak akan terus menyebar. Baik, terakhir nih Bu. Iya. BBK ini kan gerakan besar ya Bu, tapi seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Ada nggak budaya sederhana yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Ya sederhana sebagai insan pribadi tadi ya. Tadi berkali jujur. Jujur kan setiap orang nggak mesti harus mahasiswa atau dosen atau siapa ya. Mulai dari kecil itu harus membiasakan jujur. Seorang adik kecil pun kalau kalian melihat adik kalian udah agak nyelenong nggak jujur, boleh dong kasih arahan. Dia nggak boleh, kita harus jujur seperti itu. Kena marah ya nggak apa-apa, konsekuensi. Tapi kan sudah berusaha untuk menjadi yang baik. Terus tadi balik lagi, kita dong harus yang memulai. Kita nggak bisa dong menuntut orang lain kalau kita juga belum memulai. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sejak dini, baru kita bisa memberikan kepada orang lain. Ini bisa diterapkan ya. Benar banget apa yang disampaikan oleh Ibu Eka. Jadi yang harus kita ingatkan tadi 9 nilai itu yang harus benar-benar ditanamkan. Jujur itu nomor 1 ya Ibu ya. Jujur itu nomor 1. Jadi jujur itu yang tadi tidak mencontek atau ngantri pun, kalau itu kan salah satu budaya, tidak menyerobot antrian, tetap di dalam antrian yang sama. Itu hal-hal kecil yang kadang kita kayaknya itu ya disepelekan, tidak menyadarinya tidak menyadarinya, cuma sedikit kan atau 1-2 aja gitu kan. Padahal itu suatu tindakan-tindakan yang koruptif juga. Itu deh. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Aku nggak sendiri nih di sini, banyak banget dapat insight baru dari ibu-ibu di jajaran Poltekkes Kemenkes Palembang. Sebelum kita tutup nih, ada pesan terakhir nggak Bu, buat mahasiswa agar bisa ikut berperan dalam menciptakan kampus yang bersih, transparan, dan berintegritas? Nanti Bu yang ditambahin. Yang pertama tadi, ayo bersama-sama mulailah dari diri sendiri, mulai dari sejak dini dan lakukanlah dengan yang hal-hal yang paling kecil. Seperti itu terus,
integritas itu kalau nggak jujurnya nggak keren dong, ya nggak? Mungkin nambahkan lagi ya Bu ya nih ya closingnya ya. Iya. Jujur itu hebat. Iya. Jadi tanamkanlah bahwa kejujuran itu adalah fondasi bagi kita, baik sekarang, nanti, atau sebelumnya itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Iya. Jadi dimulailah dari kejujuran itu, sehingga benih-benih korupsi tidak akan terjadi lagi mungkin. Ini hari ini kebetulan kita lagi ini Ibu ya, Oh ya, tanggal peringatan 9 hari Desember ya. peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi 9 Desember hari ini dirayakan oleh seluruh dunia dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi itu tadi, semoga di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang ini menciptakan anak-anak muda yang akan datang, itu anak-anak muda yang penuh dengan integritas, sehingga cita-cita bangsa ini bebas dari korupsi itu akan tercapai. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Eka dan Ibu Yani atas ilmunya yang sangat luar biasa. Senang sekali bisa belajar langsung mengenai integritas dan budaya anti korupsi. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa Bu, kita punya jargon yang selalu kita pakai di setiap episode. Boleh kita bareng-bareng. Jadi jargonnya itu kampus inspirasi, obrolan santai, insight berarti. Oke. Kampus inspirasi, Kampus inspirasi, obrolan santai, obrolan insight berarti. Oke. Mungkin bisa Bu, 1, Ya, 2, 3. Kampus inspirasi, obrolan santai, insight berarti. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Kampus yang sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow podcast kita di Instagram @publicspeakingpolkesbang biar gak ketinggalan episode lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi mahasiswa berintegritas.